Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Kirantoko dari kelas 2 IMA 10 dengan LPM 16 18 9204. Di sini saya akan menjelaskan peran radio sebelum dan sesudah kemerdekaan dan juga peran televisi dari awal mula keberadaannya hingga perkembangannya. Saya akan mulai dari peran radio sebelum kemerdekaan. Siaran radio yang pertama di Indonesia itu bernama Hindia Belanda atau Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia. Stasiun radio ini didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Stasiun radio siaran pertama di Indonesia ini didirikan 5 tahun setelah di Amerika Serikat dan 3 tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. Semua stasiun radio di Indonesia semasa penjajahan Belanda itu berstatus swasta. Sejak ada BRV di Batavia, muncul berbagai badan radio siaran lain di berbagai kota di Indonesia, antara lain Netherlands Indies Radio Omroep Maatschappij atau NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan, dan masing-masing kota memiliki radio swasta lainnya. Nah, munculnya perkumpulan stasiun radio di kalangan bangsa Indonesia ini disebabkan kenyataan bahwa NIROM memang dapat bantuan dari pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu bersifat perusahaan mencari keuntungan finansial dan membantu kukuhnya perusahaan yang mencari penjajahan Belanda. Nah, pada saat itu penjajahan Belanda itu menghadapi semangat kebangsaan di kalangan penduduk pribumi yang berkobar sejak tahun 1908, lebih-lebih setelah tahun 1928. Nah, pada tahun 1936 terbetik berita bahwa mulai tahun 1937 siaran ketimuran seluruhnya akan dikuasai oleh NIROM sendiri. Ini berarti bahwa mulai tahun 1937 subsidi dari NIROM akan dicabut. Setidak-tidaknya akan dikurangi, karena NIROM tidak akan lagi menilai siaran-siaran radio milik pribumi. Nah, pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad Muhammad Sutarjo, Kartokusumo, dan seorang insinyur bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo mendirikan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Nah, tujuan PPRK ini non komersial yang bersifat sosial kultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia dari rohani maupun jasmani. Nah, di sini peran radio sebelum kemerdekaan ya. Di sini ada radio sebagai alat perang urat saraf. Nah, dengan maklumat resmi Teknoheika pada tanggal 8 September 1941, Perang Pasifik mulai berkorbar dan Jepang menggunakan siaran radio sebagai alat psiwar atau perang urat saraf terhadap negara Asia yang hendak dikuasainya. Terus ada lagi radio sebagai alat propaganda untuk memenangkan perang. Di sini tetap pemerintahan militer Jepang ini turut mempengaruhi juga perkembangan sejarah radio di Indonesia yang sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang di Jawa terhadap beberapa stasiun radio, baik semi pemerintah NIROM maupun swasta ketimuran PPRK. Nah, sini penyalur propaganda Jepang menguasai Indonesia. Semua sarana komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, film, dan sebagainya dikuasai dan dikendalikan oleh penguasa militer untuk kepentingan perang. Lalu, radio yang pada masa itu merupakan sarana komunikasi yang paling ampuh. Nah, di sini ada peran radio setelah kemerdekaan. Pada tanggal 13 September 1945, Maladi mengadakan pertempuran dengan memimpin pemimpin bagian Solo Hosokyoku untuk menyampaikan keputusan-keputusan rapat 11 September di Jakarta. Kemudian, Kepala Hosokyoku, Yasaki, dan Kepala Siaran Yamamoto diberitahukan hasil konferensi radio di Jakarta, kecuali mengenai penyerangan pemancar yang masih dirahasiakan, karena mereka keberatan diadakannya pertemuan dengan semua pegawai radio untuk mendengar keterangan-keterangan Maladi tentang berdirinya Radio Republik Indonesia. Dari RRI Surakarta diutus Pujo Hartono dari bagian teknik sekitar tanggal 19 September, kota Solo diramaikan dengan berita-berita bahwa tentara Belanda telah masuk Indonesia. Nah, di mana diadakan rapat oleh KNI daerah, DKR, organisasi Kelestarian dan anggota Muda Indonesia atau AMI untuk membicarakan
persiapan menghadapi perang dengan Belanda. Menghadapi perang dengan Belanda waktu itu, Mari terpilih sebagai ketua anggota muda Indonesia dan harus memimpin rapat-rapat AMI. Nah, kesempatan itu digunakan untuk membicarakan penguasaan pemancar-pemancar Jepang secepat mungkin, agar siaran radio dapat dibuka kembali. Nah, setelah persiapan-persiapan tersebut dikerjakan, sebuah dari 3 pemancar solo diangkut ke Tawangmangu, yaitu pemancar SRV lama dan RCA. Nah, kompleks pemancar tersebut juga diberi pengawalan tentara sehingga pegawai-pegawai teknik RRI yang bertugas di Tawangmangu dapat bekerja dengan tentram dan aman. Nah, perannya juga ada siaran luar negeri RRI. Nah, siarannya ini semakin dicintai oleh rakyat karena siaran-siarannya mereka rasakan menyuarakan isi hati nurani rakyat, menjabarkan keinginan rakyat. Dan RRI juga menganggap bahwa rakyat sedang membela kemerdekaan, menegakkan kedaulatan, dan bertekad mempertahankan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, sehidup semati dengan Republik Indonesia. Peran televisi dari awal berdiri hingga perkembangannya. Nah, gagasan awal untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia itu diajukan oleh R. Maladi pada tahun 1952. Menurutnya, keberadaan stasiun televisi akan berguna untuk sosialisasi pemilihan umum pada tahun 1955 mendatang. Tapi gagasan itu gagal karena dinilai terlalu mahal oleh kabinet pada masa itu. Nah, pertama kali masyarakat Indonesia menyaksikan demonstrasi televisi adalah pada tahun 1955, 29 tahun setelah diperkenalkan pada tahun 1926, dan 26 tahun setelah siaran televisi pertama di dunia yang dibuat pada tahun 1929. Nah, pada tanggal 25 Juni 1961, Maladi yang kala itu menjadi Menteri Penerangan RI mendatangani perjanjian SK Menteri Pertahanan untuk membuat sebuah komite untuk mempersiapkan pembentukan stasiun televisi di Indonesia. Nah, dalam waktu persiapan yang singkat, Soekarno memiliki peran yang sangat penting untuk memilih secara pribadi peralatan dan di mana mereka harus didatangkan dari. Nah, siaran televisi percobaan yang pertama adalah liputan langsung perayaan hari ulang tahun ke-17 kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1962, hari dari Istana Merdeka Jakarta. Nah, sisanya kan menjabarkan perannya. Nah, perannya itu kayak perkembangan penyiaran televisi itu menciptakan program berita dan pendidikan. Stasiun televisi pertama di Indonesia adalah TVRI. Nah, TVRI ini memfokuskan diri untuk menyiarkan konten yang bersifat mendidik dan informatif. Nah, di masa Orde Baru, televisi menjadi alat pemerintah untuk membangun opini publik dengan menyiarkan kegiatan politik dan sosial pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Nah, TV itu merupakan program hiburan juga. Nah, televisi pada saat ini sebenarnya lebih banyak digunakan sebagai sarana hiburan oleh kebanyakan masyarakat karena televisi dianggap sebagai sarana hiburan yang paling mudah dan murah, sehingga masih banyak penduduk Indonesia yang bergantung pada program hiburan yang ada di stasiun televisi. Nah, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.